فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terakhir kita membahas tentang beriman dengan malaikat, dan di antara yang disebutkan kemarin adalah Israfil. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya Israfil selain yang meniup sangkakala, dia juga salah seorang pemikul arsy. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Ushulul Iman, dan juga dinukil oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sebagian ulama, dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Zaid. Sepertinya mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas secara marfu. Di situ Nabi SAW mengatakan, "Inna malakan min hamalatil arsh yuqalu lahu Israfil." Inna malakan min hamalatil arsh yuqalu lahu Israfil. Rawahu Abu Syekh dan juga Abu Nuaim dalam Hilyah dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dengan sanad yang dhaif. Inna malakan min hamalatil arsh yuqalu lahu Israfil. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah jilid yang kedua halaman 197, dan Abu Nuaim dalam Hilyah jilid yang ke-6 halaman 65. Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Sa'id Al-Attar. Yahya bin Sa'id Al-Attar dan juga Al-Ahwas Ibnu Hakim. Al-Ahwas bin Hakim, keduanya dhaif. Dan juga terdapat Syahr bin Hausyab yang juga dilemahkan oleh sebagian ulama, dan juga terdapat Syahr bin Hausyab yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya Israfil adalah salah satu dari pemikul arsy. Bersamaan dengan hadisnya yang dhaif, maka tidak bisa kita memastikan bahwasanya Israfil adalah salah satu dari pemikul arsy, karena selain hadis ini kita belum mendapati adanya dalil lain yang bisa digunakan untuk menetapkan Israfil sebagai salah satu dari pemikul arsy. Adapun untuk jumlah mereka para pemikul arsy, maka yang berjumlah 8 itu adalah pada hari kiamat. Karena Allah SWT mengatakan yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Itu pada hari apa? Kiamat. Adapun sekarang maka pendapat yang benar jumlah mereka 4. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Nah, bahwasanya Nabi SAW membacakan salah satu bait syair dari Umayyah bin Abi Salt yang menyebutkan bahwasanya pemikul arsy berjumlah 4. Selesai membawakannya, Nabi mengatakan shadaqah, benar dia dalam bait syairnya ini. Tatkala mengatakan bahwasanya malaikat pemikul arsy itu berjumlah berapa? 4. Hadis ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala tafsirnya dalam surat Ghafir, bahwasanya isnaduhu jayyid, sanadnya bagus, dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat pemikul arsy saat ini berjumlah 4, dan nanti pada hari kiamat Allah akan menambahnya dengan 4 malaikat yang lainnya, sehingga berapa totalnya?
8. Sehingga saat ini berjumlah berapa? 4. Adapun yang 8 itu nanti pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Nah, ini tambahan untuk sekitar seputar Israfil kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, adapun Israel maka tidak sabit dari Nabi SAW bahwasanya namanya adalah Israel. Lanjutannya qala Allah Ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sini rusul jama' malakul maut dan pembantu-pembantunya, wa awanuhu. Dan jika datang seorang dari kalian kematian, maka telah datang waktunya, maka utusan-utusan kami mewafatkannya dan mereka tidak berkurang-kurangan dalam menjalankan tugasnya. Wa qala ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan wahai Nabi, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang diserahi untuk kalian. Wa qala ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa tatkala waktu kematiannya tiba. Wala munafat baina hadhil ayati tsalas. Dan tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang 3 ini. Terkadang yang mematikan siapa? Allah bilang Allah. Terkadang mematikan siapa? Malaikat. Ini enggak ada penentangan. Fa innal malaikah taqbidur ruha. Karena kan para malaikat dia yang mencabut nyawa. Fa inna malakal maut idza akhrajaha minal badan takunu indahu malaikah. Dan malaikat maut jika telah mengeluarkan nyawa tersebut dari badan, maka di sisinya terdapat para malaikat yang siap untuk menyambut apa ini? Menyambut ruh tersebut untuk membawanya. Ini artinya malakul maut dan a'wanuhum. Ini enggak ada pertentangan mau yang menyambut satu atau para rusul, tawafat malakul maut atau Allah yang mencabutnya. In kana rajul min ahlil jannah fayakunu ma'ahum hanutun minal jannah. Jika orang tersebut termasuk penghuni surga, maka mereka membawa minyak wangi dari surga, hanut, tib. Wa kafanun minal jannah, dan juga mereka sudah membawa kafan dari surga. Ya'khuduna hadhihi ruhut thayyibah, ya'khuduna hadhihi ruhat thayyibah, mereka mengambil roh yang baik ini. Udah. Wa yaj'alunaha fi hadzal kafan, dijadikan roh tersebut di dalam kafan tersebut. Wa yas'aduna biha ila Allah azza wa jal, dan mereka naik membawanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta taqifa baina yadayillah azza wa jal, sampai berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin wa 'aiduhu ila al-ard. Kemudian Allah mengatakan, catatlah catatan hambaku di Eliyin, di tempat yang tinggi, dan kembalikan dia ke bumi. Fatarji'ur ruh ilal jasad min ajli ikhtibar, maka kembalilah ruh tersebut ke dalam jasad dalam rangka untuk diuji. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, 3 pertanyaan. Setelah ruh tersebut diangkat ke atas, kemudian dikembalikan lagi untuk menjawab apa? Pertanyaan malaikat. Siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Ya udah. Wa in kana al-mayyit ghairu mu'min wal iyadzu billah. Dan jika mayitnya tersebut bukan seorang yang beriman, wal iyadzu billah, fa innahu yanzilu malaikatun ma'ahum kafanun minan nar wa hanutun minan nar. Maka malaikat yang menyambutnya telah membawa minyak wangi, telah membawa kafan dari neraka dan minyak wangi dari neraka, sesuai dengan baunya lah. Ya'khuduna ar-ruh wa yaj'alunaha fi hadzal kafan. Dijadikan roh tersebut di dalam kafan tersebut. Mereka mengambil roh tersebut dan menjadikannya di dalam kafan tersebut.
Summa yas'uduna biha ila sama, kemudian mereka membawanya ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, maka tertutuplah pintu-pintu langit daripada orang tersebut. Wa tutrahu ilal ard, dan dicampakkan dia ke bumi. Qala Allah Ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dicampakkan oleh angin ke tempat yang jauh. Summa yaqulullah uktubu kitab 'abdi fi sijjin. Kemudian Allah mengatakan, catatlah catatan hambaku di tempat yang rendah, sijjin. Nas'alullah al-afiyah. Haula'i muwakkaluna biqabdir ruh min malakil maut idza qabadaha. Mereka adalah yang diperintahkan untuk mencabut nyawa jika malaikat telah mencabutnya. Wa malakul maut huwa alladhi yubashir qabdaha. Dan malaikat maut yang langsung menangani pencabutan apanya? Nyawanya. Yang lainnya apa? Membantu kelanjutannya. Fala munafata idzan, maka tidak ada penentangan kalau begitu. Walladzi ya'muru bidzalika huwallah, yang memerintahkan mereka semua siapa? Allah. Sehingga boleh dibilang Allah yang mencabut apanya? Nyawanya. Fayakunu fil haqiqah huwal mutawaffi, maka pada hakikatnya Allah yang mewafatkannya, karena semuanya itu dengan perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum malaikah sayyahuna fil ard, dan di antara mereka ada malaikat yang bertebaran di muka bumi, yaltamisuna hilaqaz zikri, yang selalu mencari majlis-majlis zikir. Idza wajadu halaqatal ilmi waz zikr, jika mereka mendapati halaqah ilmu atau zikir, jalasu, mereka pun ikut duduk. Wa kadzalika hunaka malaikah yaktubuna a'malal insan, begitu pula di sana ada malaikat yang mencatat amalan manusia. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada para penjaga, orang-orang yang mulia, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat, yang mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid, dan tidaklah dia seorang hamba tadi mengucapkan satu ucapan pun melainkan di sisinya terdapat malaikat yang senantiasa mengawasi lagi mencatat. Dakhala ahadu ashabil imami Ahmad alaihi wa huwa marid rahimahullah fawajadahu ya'innu minal marad. Masuk salah seorang murid Imam Ahmad menemuinya ketika sedang sakit, maka orang itu mendapati Imam Ahmad mengeluh, meringkih, merasa kesakitan dari penyakitnya. Faqala lahu ya Aba Abdillah ta'innu. Wa qad qala Tawus innal malak yaktubu hatta aninal marid. Maka berkatalah sang murid, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya engkau merintih, padahal Tawus telah berkata sesungguhnya malaikat mencatat sampai rintihannya orang yang sakit, dicatat juga oleh malaikat. Li'anna Allah yaqul ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Karena Allah mengatakan tidaklah seorang hamba mengucapkan satu kata pun melainkan di sampingnya ada malaikat yang mengawasi. Faja'ala Abu Abdillah yatasabbar wa tarakal anin. Maka mulailah Abu Abdillah menyabar-nyabarkan dirinya dan meninggalkan rintihan tersebut, tidak lagi merintih karena apanya? Karena penyakitnya. Li'anna kulla syai'in yuktab, dikarenakan segala sesuatu itu ditulis. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah. Min zaidah li taukidil umum. Minnya di sini tambahan untuk menguatkan keumumannya. Min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang tidak ditulis. Ai qaulin taquluhu, yaitu suatu ucapan yang kamu ucapkan. Yuktab lakin qad tajaza alaihi bi khairin aw bashar. Akan tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan kebaikan atau dengan kejelekan. Hadza hasbal qaul alladzi qil, ini sesuai dengan tergantung dengan ucapan yang diucapkan. Wa minhum aidan malaikah yata'aqabuna 'ala bani Adam fil laili wan nahar. Di antara mereka juga ada malaikat yang senantiasa silih berganti kepada Bani Adam siang dan malam. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan dia memiliki malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapannya dan di belakangnya, yang menjaganya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum malaikah ruk'un wa sujudun lillahi fis sama'. Di antara mereka ada malaikat yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah di atas langit. Qala Nabi alaihi salatu wassalam,
attatis sama wa huqqalahu an ta'itta. Berderit atau derit ya. Ini suara yang ditimpa oleh apa? Suatu yang berat kayak per gitu kan ditenet bunyi. Dan layak baginya untuk berderit. Wal atit sarirur rahl. Suaranya pelana itu. Kalau diduduki. Fa idza kana 'alal ba'ir, yaitu tatkala diletakkan di atas unta, himlun sakil, beban yang apa? Berat. Tasma'u lahu sarir min thiqalil ham. Kamu dengar suara deritannya dengan sebab beban yang berat. Fa yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, maka berkatalah Rasul, attatis sama wa huqqalaha anta itta. Ma min mawdi'i arba' asabi' minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raqi'un aw sajidun. Sungguh layak bagi dia untuk berderit dikarenakan tidak ada tempat, satupun tempat di langit sejarak 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang tegak kepada Allah Subhanahu wa taala atau ruku atau sujud. Setiap 4 jari ada apa saja? Ada malaikat. Enggak ada yang lebih dari 4 tempat kosong. Saking banyaknya malaikat sampai langit itu apa? Berderit karena beratnya bebannya. Wa ala si'atis sama'i fiha haula'il malaikah. Padahal langit itu begitu apa? Luas dengan sebab apa yang ada di dalamnya berupa malaikat. Walihada qala Rasul fil Baitil Ma'mur alladhi marra bihi fi lailatul mi'raj qala yatufu bihi aw qala yadkhuluhu 70,000 malakin kulla yawmin thumma la ya'uduna ila akhiri ma 'alaihim. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang Baitul Ma'mur yang beliau lewati di malam Mi'raj, tawaf di sana atau memasukinya 70.000 malaikat setiap hari. Kemudian mereka tidak kembali lagi ke sana setelah keluar darinya. Setiap hari masuk 70.000 malaikat baru. 70.000. Yang udah pernah masuk tidak lagi apa? Masuk untuk kedua kalinya. Wal makna hadis itu, kullu yaumin ya'ti ilaihi 70,000 malakin. Setiap hari didatangi Baitul Ma'mur itu oleh 70.000 malaikat. Ghairal ladzi ata bil ams, selain yang sudah pernah datang kemarin. Wala ya'uduna lahu abadan, dan mereka tidak pernah lagi kembali ke sana selama-lamanya. Cuma sekali saja. Satu orang malaikat hanya bisa memasukinya. Ya'ti malaikatun akharun min ghairi sabqin. Datang malaikat yang lain yang belum pernah masuk. Wa hadza yadullu ala kasratil malaikah. Ini semua menunjukkan atas banyaknya jumlah malaikat. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan, ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara dan pasukan Rabbmu, yaitu malaikat, kecuali Dia. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bil jannah wa muwakkaluna bin nar. Di antara mereka ada yang diserahi tugas dengan surga dan neraka. Fa khazinun nar ismuhu Malik. Penjaga neraka namanya Malik. Yaqulu ahlun nar, berkata penduduk neraka kepadanya, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, doakan kepada Rabbmu agar mematikan kami, yakni liyahlikana wa yumitna. Liyahlikna wa yumitna, agar dia membinasakan kami dan mematikan kami. Fahum yad'una Allah an yumitahum, mereka berdoa kepada Allah agar mematikan mereka. Li'annahum fi adzabin la yusbaru alaih, dikarenakan mereka dalam azab yang tidak bisa mereka bersabar darinya. Fa yaqulu innakum makisun, kemudian dijawab oleh Allah, sungguhnya kalian akan tinggal terus di sana. Summa yuqalu lahum laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan kalian benci dengan yang namanya kebenaran. Al muhim annahu yajibu alaina an nu'mina bil malaikah. Intinya semuanya, kesimpulannya bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani akan keberadaan siapa? Malaikat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini tentang beberapa malaikat dan tugas-tugasnya. Wallahu a'lam.